Lastri, ayo berangkat. Air minumnya udah. Ayo mari, bro berangkat. Ya doain ya, dapat rezeki banyak. Ya. Ayo. Ya, amin. Waduh, banyak ya. Ini. Mbok, tolong dibuang ya sampah-sampah ini. Ya. Itu bungkus-bungkus tadi itu mana, Mbok? Cepat bawa sini. Itu yang tadi saya suruh bersihkan itu loh, Mbok. Loh, sudah saya buang tuh, Bu. Waduh, cepat bawa sini, Mbok. Ambil. Sudah di tempat sampah. Iya, cepat bawa sini lagi, Mbok. Cepat. Ya. Cepat, Mbok. Walah. Aduh, cilaka kalau sampai hilang. Aduh. Lastri. Kenapa, Mas? Ada anjing, Mas? Kok aku nggak dengar gonggongannya? Ada satpam. Ayo, Mas. Kenapa heran? Saya bingung. Kenapa ya? Kok ndak ada, Mbok? Cari apa tuh, Bu? Mbok ndak lihat? Lihat apa? Sebenarnya ibu ini cari apa toh?
Ada yang hilang, Mbok. Ada yang hilang. Ya sudah, Mbok. Buang saja lagi ini semua ke tempat sampah. Iya, Bu. Ada apa, Mas? Ada apa sih, Mas? Tunggu. Ada apa, Mas? Mas Warso, dapat dari mana? Wah, bagus, Mas, bagus. Pasti mahal harganya. Tapi ini asli bukan? Asli apa bukan ya? Jangan-jangan kalung imitasi. Kelihatannya asli. Kelihatannya sih asli, tapi bisa saja ini imitasi. Emang nggak ada bedanya? Ya nggak tahu dong. Emang kamu pernah beliin aku yang imitasi kek? Gimana kalau kalung ini kita cek dulu ke toko perhiasan? Biar kita tahu pasti ini kalung asli apa imitasi. Selama ini kan kita nggak pernah ke toko perhiasan, Mas. Lewat depannya sih sering. Kalau nanti Mas Warso ditanya kalung ini punya siapa, jawabnya gimana? Mas Warso bisa jawab nggak? Iya ya. Jawabnya gimana? Mana ada yang percaya sama orang kayak kita punya perhiasan? Kalau cuma nggak percaya aja sih nggak masalah, Mas.
Tapi kalau nanti pelayan tokonya curiga sama kita, gimana? Iya ya. Jadi masalah. Ya udah, kalau gitu kita tanya aja sama teman kita. Ada nggak yang ngerti tentang perhiasan? Mana ada. Teman kita semua sama kita. Tiap hari kerjaannya cuma mungut sampah. Udah malam, Mas. Tidur dulu ya. Udah, Mas. Udah malam. Tidur dulu aja. Siapa tahu nanti pas kita tidur, kita dapat wangsit. Wangsit. Siapa tahu nanti ada bisikan gaib yang meyakinkan kita kalau kalung itu benar-benar asli, bukan palsu atau imitasi. Dan harganya juga mahal, Mas. Lestri. Ya. Bu, itu kalung yang kamu pakai kalung yang lama ya? Bapak ingat saja. Ya ingat lah, semua yang kamu punya saya hafal. Terus kalung yang baru saya belikan mana? Oh, itu. Iya. Biasanya kalau habis dibeliin sering dipakai terus. Sekarang kok nggak gitu? Lah ini semuanya ibu pakai. Semua ini oleh-oleh dari Bapak. Luar biasa loh Pak. Ibu suka sekali. Tadi di resepsi ibu-ibu pada tanya, beli di mana? Dari luar negeri ya? Ibu bilang saja kalau suami ibu baru pulang dari Perancis. Ya apalagi kalau itu yang kamu pakai beneran. Terlalu pamer Pak. Nanti mereka pada curiga. Kalau ibu jawab kalungnya mahal, disangkanya ibu sombong. Kalau ibu jawab murahan, mereka tidak percaya. Ya nggak percaya, uang harganya 100 juta. Justru itu. Kalau ibu bicara yang sebenarnya, bisa jadi omongan. Nanti mereka curiga. Kok beli perhiasan mahal sekali? Banyak sekali ya uangnya. Terus mereka kasak kusuk deh di belakang kita. Disangkanya bapak ini menyelewengkan jabatan loh. Ya, saya sih setuju aja. Sekarang ini memang harus begitu supaya nggak kelihatan mencurigakan, ya kan? Bapak setuju kan? Ternyata istriku ini bisa rendah hati juga ya. Asal bener aja begitu. Maksud bapak? Iya, alasannya nggak pakai kalung itu karena kenyataannya memang begitu. Ya iyalah Pak. Siapa tahu ada yang disembunyikan. Bapak curiga sama ibu. Kamu merasa dicurigai? Lah itu tadi. Bu, Iya. dengar. Kamu nggak boleh bohong sama suami sendiri. Ngerti?
Nih. Ibu mau minta maaf sama Bapak. Ada apa? Ibu sudah bohong. Sebetulnya kalung itu hilang, Pak. Kok bisa? Ya itu, tadi siang waktu mau dicoba, tiba-tiba nggak ada. Ibu juga bingung, kok bisa hilang di rumah sendiri ya, Pak? Mas, beneran berani ke toko itu? Kita lihat aja nanti. Ya emang nanti. Sekarang masih tutup gitu. Kita cari barang aja dulu ya. Wah, tapi kok bersih ya? Mungkin orang-orang di sekitar sini pecinta lingkungan. Hebat. Coba kalau semua orang cinta sama lingkungan ya Mas, pasti negeri ini jadi sehat. Iya, tapi kita jadi melarat. Hah? Gimana nggak melarat? Nggak ada sampah, nggak ada barang yang bisa kita pungut buat dijual. Iya ya. Yuk. Untuk mendapatkan kalung itu gak gampang. Ya, yang mahal banyak. Tapi yang indah dan disukai sama kamu itu, saya mesti keliling kota Paris. Masuk ke toko satu-satu sampai dapat. Denger nggak? Iya, maaf, Pak. Dan kalung itu mungkin cuma satu di dunia. Satu-satunya. Karena itu special edition. Expensive, eksklusif, mahal. Karena pengrajinnya hanya membuat satu model, satu kalung. Ngerti nggak? Memang dibuatnya dari emas dan berlian. Tapi nilainya dan karyanya itu lebih mahal daripada semuanya. Kok bisa hilang? Kok nggak menghargai pembelian saya seperti itu? Iya, Pak. Ibu ngerti. Tadi kan Ibu sudah minta maaf. Bu, kalung itu memang mahal. Tapi ada. Yang lebih mahal dari itu tuh ada. Upaya saya untuk mendapatkan itu jauh lebih mahal dari apapun. Jadi nyesel kalung kok bisa hilang. Bapak menyesal? Karena ibu sudah lalai. Oh, jadi Bapak itu menyesal karena sudah membelikan Ibu kalung. Begitu? Bukan menyesal membelikan. Bapak menyesal kan? Karena Ibu itu lalai, karena Ibu ceroboh, sembrono, ndak hati-hati. Iya kan, Pak? Jangan-jangan Bapak juga menyesal sudah mengawini Ibu. Bapak berniat kawin lagi ya? Atau Bapak ini memang sudah benar-benar kawin dengan perempuan lain? Kamu ini bicara apa? Itu, kayak berita yang ada di televisi itu loh, Pak. Koruptor mengawini wanita lain. Poligami. Tahu tujuannya apa? Apa untuk poligami? Atau untuk cuci uang? Ini sudah melebar kemana-mana bicaranya. Loh. Bapak sendiri yang melebar kemana-mana bicaranya. Menyesal. Nggak usah ngomongin soal poligami dong. Ya kalau nggak poligami jangan marah-marah gitu dong, Pak. Gimana nggak marah orang itu udah kawin lagi? Pakai cuci uang segala. Siapa tahu? Siapa tahu gimana? Ya itu, kayak berita yang ada di televisi itu. Koruptor itu supaya nggak ketahuan korupsi dan hartanya berlimpah, dia beli rumah, perhiasan, mobil atas nama perempuan lain, atas nama istri kedua, istri ketiga dan seterusnya, Pak. Kita lagi ngomongin kalung ini. Bapak yang duluan ngomong soal menyesal. Kamu ngomongin soal koruptor, cuci uang segala. Poligami. Apalagi poligami. Hilang selera makanku. Bah.
Gimana nggak mau hilang selera makannya? Mau makan kok sambil marah-marah. Ih. Mas, hati-hati. Bener kan? Saya jadi ragu-ragu. Malu ya, Mas? Tunggu sepi aja. Bukan malu, tapi takut ditipu. Ditipu? Gimana kalau pelayan toko itu nganggap kita orang bodoh, terus bohongi kita, bilang kalau kalung itu palsu, imitasi. Terus dia ngebujuk-bujuk kita, biar palsu, biar kalung itu imitasi, tapi tetap ada harganya, kata dia. Terus dia tawar dengan harga kalung imitasi. Terus karena dia bisa meyakinkan kita, akhirnya kalung itu kita jual, biarpun harganya murah. Hei, ngapain di sini? Kalian mau cari barang bekas ya? Udah kagak ada sampah, udah saya beresin dari subuh tadi. Soalnya Pak Gubernur mau belusukan kemari, makanya sampahnya udah saya buang tuh. Belusukan? Belusukan itu adalah gaya seorang pemimpin yang mencari popularitas. Saya tiap hari belusukan, kok nggak populer? Ya iyalah, kamu ini bukan pemimpin. Pak Gubernur mau datang mendadak, ngontrol keadaan di sini. Apakah udah bersih, apakah kagak? Baik apa belum? Istilahnya sidak. Inspeksi mendadak. Katanya mendadak. Kok sampean tahu kalau gubernur mau datang? Saya ini adalah keamanan yang profesional. Biar mendadak, tapi saya udah dapat bocoran. Udah deh, jangan banyak nanya. Sana-sana. Ih, siapa yang nanya? Situ yang nerangin. Udah pergi. Ngotorin pemandangan aja. Pergi. Mau ngusir aja pakai ngomong macem-macem. Belusukan? Gubernur lah dibawa-bawa. Diusir satpam ya? Mau ada belusukan. Memangnya kalian ini lagi ngapain atuh di depan toko itu? Mau kemana lagi? Jangan sampai dia tahu tentang kalung itu. Emangnya dia curiga? Buktinya dia tahu kita mau ke toko. Tuh lihat tuh matanya melotot-melotot gitu. Pasti dia penasaran. Ayo mas, cepetan. Udah cepetan. Allah. Bapak marah terus. Ibu juga marah ya? Loh, si Mbok denger toh pertengkaran tadi. Sebenarnya saya juga tidak mau bertengkar sama Bapak, Mbok. Apalagi menuduh Bapak itu poligami. Tapi kalau Bapak benar-benar kawin lagi, Mbok. Duh, apa ya enaknya di madu? Terus kalau Bapak itu kawin laginya sama penyanyi dangdut, walah, celaka, Mbok. Saya pasti kalah. Semua ini gara-gara kalung itu. Gara-gara kalung, Bu?
Maaf Bu, jadi selama ini Ibu sama Bapak ribut gara-gara kalung. Aduh Bu, maaf sekali lagi, maaf ya Bu. Kalau Simbo ini sudah lancang nanya-nanya. Iya, Mbok. Gara-gara kalung saya hilang. Hilang? Iya, hilang. Di mana Bu? Ya mana saya tahu, toh, Mbok. Tapi kan yang jadi pikiran saya, gimana kalau gara-gara kalung saya hilang, cintanya Bapak juga hilang. Ya, jangan sampai begitu toh Bu. Itu dia. Makanya tadi saya bilang, saya sebenarnya tidak mau ribut sama Bapak. Jadi, apa yang Simbo bisa bantu? Kalau masalah kalung, mungkin Simbo bisa bantu cari. Tapi maaf ya Bu, Simbo jangan disuruh ikut campur masalah poligami. Karena itu kan urusan pribadi Bu. Sayang, kayaknya istri di rumah udah mulai curiga ini. Soalnya setiap hari dia udah mulai ngomonginnya poligami terus. Iya, saya jadi tegang sendiri. Khawatir dia udah tahu hubungan kita itu. Hah? Kita ke sana yuk. Ngecek kalung di situ. Tapi sekarang lagi ada orangnya tuh, Mas. Ya mungkin dia lagi ngecek atau mau jual emasnya. Tapi kalau ternyata dia itu penjahat gimana? Nanti Mas Warso dirampok, ditodong. Aku nggak takut, dilawan aja. Tapi Mas, kalau ternyata dia itu penipu yang bisa hipnotis gimana? Nanti Mas Warso diajak ngomong baik-baik sama dia. Terus bau Mas Warso ditepuk-tepuk gini. Mas Warso nanti kena hipnotis deh. Terus nggak sadar, Mas Warso menyerahkan kalung itu begitu aja sama dia. Tapi kan masih ada kamu. Kalau aku kena hipnotis juga gimana? Warso! Lastri! Bener dugaanku. Pasti dia penasaran. Buktinya dia buntutin kita. Bahaya, Mas. Aduh, gak salah lagi. Dia pasti penasaran dengan kalung kita. Ayo, Mas, jangan sampai dia bisa lihat. Aduh. Kamu kok takut banget sama si Gimin? Ih, bukan takut, Mas. Menghindar. Menghindar karena kalung itu atau karena yang lain? Yang lain apaan? Siapa tahu dia suka sama kamu. Idih. Ayo, cepetan. Ibu. Bu. Malam, Pak. Malam, buat siapa ini? Untuk Bapak. Ibu mana? Ada, Pak, di kamar. Ya, taruh sana aja. Iya, Pak. Ibu mana, Bu? Ada? Apa ini, sakit? Enggak Pak. Oh, ya sudah. Katanya sakit. Sedikit, Sakit apa? sakit kepala. Sudah, Si Mbok ndak bisa nandain si Bibi. Juga si Ridwan di depan. Tapi ndak tahu kalau sama si supir. nandain apa ini? Soal kalung itu toh, Pak. Maksudnya kamu mau mencurigai mereka gitu? Nah iya, bukan hanya curiga. Ibu akan menyidang mereka satu persatu. Kalau ternyata di antara mereka ada yang mencuri, Ibu akan pecat dengan tidak hormat. Dan Ibu akan lapor ke polisi kalau ternyata kalung itu sudah dijual. Bu, gak usah cari-cari masalah. Lah, wong sudah jadi masalah kok. Kalau kamu bener, kalau kamu gak bener, mereka sudah dibawa ke sidang dan ternyata mereka gak salah. Nah, ini jadi sakit hati semuanya kan? Sakit hati ini melahirkan banyak cerita, Bu. Mengabarkan cerita-cerita yang gak bener. Menyatakan bahwa saya ini koruptor. Kenapa? Sebab
gaji saya ini nggak mungkin bisa membeli kalung semahal itu. Nah, terus tersebar berita-berita yang lain. Bahwa saya punya rumah di tempat yang lain, ditinggali sama adiknya, ditinggalnya ibu kamu, kakak kamu, dan seterusnya. Kalau sudah begitu, KPK mencium dan saya dituduh sebagai koruptor. Mereka datang sini, saya dikirim ke penjara dan kamu tidak punya suami lagi. Loh, jadi benar toh kalau bapak ini korupsi? Kok jadi nuduh saya sih kamu itu? Lah itu, bapak cemas sampai panjang lebar segala. Saya kan cuma membayangkan seandainya Bu. Kok bisa sih membayangkan? Ada asap itu karena ada api. Jangan-jangan bapak ini memang benar-benar korupsi, benar-benar poligami. Tuh, ini ngomong sama kamu tuh kacau semuanya. Logika diputar-putar dibolak-balik. Heran, kacau. Kamu ini ngapain lagi? Kamu juga jadi ikut-ikut kacau. Gak usah macam-macam, jangan bikin masalah jadi bencana. Ngawur. Bu, Bapak bilang masalah jadi bencana. Bencana apa tuh, Bu? Bencana tsunami. Tsunami. Iya, kalau bapak benar poligami. Tsunami, poligami. Duh, apa hubungannya? Wes bingung aku. Nggak biasanya jam segini kamu belum ngantuk. Tidur. Kayaknya aku hamil, Mas. Dari mana kamu tahu? Nggak biasanya aku nggak mens. Mungkin belum waktunya. Tapi udah sebulan lebih. Beneran? Jadi, kamu bakal melahirkan? Kita bakal punya anak? Hebat. Kita bakal jadi keluarga yang lengkap. Tapi kita harus punya uang untuk biaya melahirkan, untuk merawat keperluan bayi. Lebih baik kalungnya kita jual aja, Mas. Kenapa, Mas? Jual kemana? Ya, ke toko perhiasan. Mau ngecek ke toko itu aja nggak berani. Apalagi ngejualnya. Jadi gimana dong, Mas? Kalau bisa melahirkan di rumah sakit kan lebih baik. Bayi kita juga mesti punya popok yang banyak, baju yang bagus, terus selimut yang tebal. Kalau kalungnya bisa dijual ya dijual aja ya. Kita gadein aja. Siapa tahu di tempat pegadaian kita nggak ditipu. Tapi nanti kalau ditanya-tanya gimana? Bilang aja kalung itu punya majikan kita. Orangnya lagi kepepet butuh uang, tapi malu buat datang ke tempat pegadaian. Bu, buka dong Bu, ngantuk nih Bu.
Buka dong, nanti saya marah beneran ini. Ah. Ibu juga bisa marah. Karena kamu marah duluan. Maaf Pak, Bu. Jangan ribut terus toh. Cuma gara-gara kalung. Apa tadi maksudnya? Simbo tuh ngapain begitu? Lancang tuh namanya. Biar saja. Kok biar saja gimana? Gak bisa. Pembantu tetap pembantu. Ada tempatnya masing-masing. Tapi Simbo itu baik, setia, bisa dipercaya. Nggak kayak bapak. Maksudmu apa? Kamu membanding-bandingkan suamimu ini sama Simbo itu? Hah? Kamu bilang saya nggak setia? Ya, nggak bisa dipercaya, begitu? Nggak kayak Simbo? Kurang ngajar. Masa saya dibandingin sama pembantu? Alah. Mbok. Mbok. Ya, juragan. Hei. Mbok, dengar saya. Ada apa? Mbok ini kan orang baik. Orang yang bisa dipercaya. Orang yang setia sama ibu. Nah, Mbok bilang sama dia, kamar itu AC-nya sudah dingin. Tapi sekarang udah gak dingin lagi. Sudah panas. Sudah gerah saya udah gak betah. Saya gak bisa hidup dengan ketegangan seperti itu. Saya mau pergi. Bilang sama dia ya. Mau kemana, Pak? Terserah mau kemana kek. Oh, jadi bapak itu mau melarikan diri toh? Kalau berani, silakan saja. Biar nanti saya lapor KPK. Mana mungkin toh, saya itu mau melaporkan suami sendiri. Ya, Simbo percaya sama hati kecil ibu. Tapi sebenarnya Simbo ini bingung. Ibu kan ribut masalah poligami. Tapi kok mau melapor ke KPK? Loh, saya bicara begitu toh, Mbok? Maaf ya, Bu. Apa ada hubungannya masalah poligami dengan korupsi? Ada. Ada. Maaf, Bu. Apa Bapak korupsi? Maksud saya bukan begitu, Mbok. Ada saja. Saya ini asal bicara, Mbok. Lawong namanya orang lagi marah ya asal teriak. Gimana ya caranya gadai di tempat yang resmi? Apa sama kayak di kampung? Begitu barang dikasih, hutang langsung diterima. Mungkin sama aja. Ya udah langsung masuk sana, kan tinggal kasih. Masalahnya ini kalung yang mau digadein imitasi apa asli? Iya ya, kita belum ngecek. Gimana dong? Hai. Wih. Lagi ngapain? Mau gadai gerobak ya? Mana mungkin atuh diterima. Kalau gadai perhiasan pasti dilayanin. Iya, kita memang mau gadai gerobak. Kenapa ketawa? Mau gadai gerobak? Memangnya gerobak ini tuh ada surat-suratnya atuh? Menggadai perhiasan teh nggak bisa sembarangan. Harus ada surat-suratnya. Kalau nggak ada surat-suratnya mah tadi sangkanya barang curian.
Ngapain kasak kusuk di sini? Punya niat buruk ya? Ya si Bapak Satpam. Jangan asal curiga ya. Zaman sekarang ini, perampok juga bisa berpura-pura jadi pemulung. Kami bukan perampok. Kami pemulung asli. Manusia gerobak sejati. Tapi tugas saya jaga keamanan. Berhak mewaspadai setiap gerak-gerik yang mencurigakan. Memangnya gerak-gerik kami ini teh kenapa tuh? Ya, mencurigakan. Kami nggak punya niat buruk. Ya sudah, jangan kasak kusuk. Pergi sana jauh-jauh. Jangan ngusir ya. Udah, jangan layanin. Percuma ngomong sama orang yang sok berkuasa. Kamu mau kemana? Ikutan curiga juga sama saya? Cari barang di tempat lain aja. Sesama manusia gerobak nggak boleh rebutan sampah. Udah sana. Percuma berdebat sama orang yang suka curiga mah. Putar. Kita baru dapat sedikit. Kalau cuma dapatnya segitu, gimana kita bisa dapat uang banyak? Uang buat ditabung, uang buat bayi kita. Aku mesti kerja sampai malam. Kalau kamu nggak kuat, balik aja duluan. Lebih baik kamu istirahat. Lastri, Ya, Lastri. iya. Mas Warso mana? Belum pulang. Oh, ini teh ada makanan lebih. Aku udah kenyang. Tadi udah makan banyak sama Mas Warso di tempat Padang. Ya buat nanti atau buat sarapan besok. Gak boleh nolak rezeki, nggak baik. Apalagi ini teh hasil sedekah. Beneran, yang satu sudah saya makan. Nah, yang itu memang sengaja saya bawain buat kalian. Saya teh mau numpang tidur. Di tempat saya teh di taman udah dipenuhi geng motor. Berisiknya minta ampun. Makanya kalau punya uang itu jangan judi terus. Kan bisa sewa di sini. Saya teh mau numpang tidur. Malah diceramahin. Aduh. Jangan tidur di situ. Kalau nggak di sini di mana? Di situ nggak ada kamar. Kalau kamu tidur di situ, aku sama Mas Warso tidur di mana? Udah malam, ayo Bobo. Tuh, istirahat dulu, Bu. Dapat banyak, Kang Dedi? Wah, bagus. Mas, ada Gimin. Dia pura-pura baik bawain kita makanan. Tapi pasti maksudnya jahat. Pasti dia mau mengambil kalung kita. Mana orangnya? Di dalam. Di rumah kita? Iya, katanya dia mau numpang tidur. Mau tidur bareng-bareng kita. Enak aja. Jangan tidur sini. Loh, kok aneh? Biasanya teh kan boleh. Sekarang nggak boleh. Bangun. Bangun.
Jangan kasar-kasar atuh. Bangun! Tidur di luar! Cari gara-gara aja. Saya datang ke sini teh dengan baik-baik atuh. Malah mas saya teh bawa makanan buat kalian. Pergi sana. Kenapa sih nggak suka sama saya? Karena kamu selalu buntutin kita. Sampai tidur aja mau bareng-bareng. Sebenarnya tujuan kamu itu apa sih? Saya tuh cuma mau tumpang tidur. Pergi sana. Mas, udah mas. Aku nyesel dapetin kalung itu. Sampai berantem sama kawan sendiri. Kawan satu profesi. Satu perjuangan. Gara-gara kalung. Kita jadi nggak bisa tenang. Nggak bisa tidur. Nggak peduli lagi sama kerjaan. Sampai-sampai penghasilan kita berkurang. Kita memang nggak boleh menguasai barang haram. Menyimpan barang yang bukan milik kita. Kan itu haram namanya. Apalagi kalau kita menjualnya. Terus uangnya kita gunakan. Tambah celaka lagi. Kalau uang itu kita pakai buat keperluan bayi. Kasihan kan anak kita. Lahir dan minum air susu dari uang haram. Terus maunya gimana? Kita serahin kalung itu ke pihak yang berwajib. Ke polisi? Gimana kalau polisi udah dapat laporan dari yang punya kalung? Polisi lagi mencari-cari. Terus kita datang. Mereka pasti akan langsung menuduh dan menangkap kita sebagai pencurinya. Mana ada yang akan percaya kalau kita bilang kalung ini kita dapat dari tempat sampah. Jangan sampai itu terjadi, Mas. Tapi saya tetap tidak mau menyimpan barang haram. Dosa. Terus Mas maunya apa? Kita balikin aja ya. Balikin? Ya, sama pemiliknya. Kamu setuju? Ya? Boleh. Kita pulangin aja ya, Mas.
pasti mereka senang. Pasti mereka akan mengucapkan terima kasih pada kita. Ya, harusnya memang begitu. Dan pasti mereka akan memberikan hadiah pada kita. Hadiah? Biasanya kan begitu. Jangan terlalu berharap. Kalau hadiah ndak haram kan? Besok kita datangi rumah itu. Kalau ke tempat orang kaya, bajunya harus rapi, Mas. Emang kita punya baju bagus. Aku bilang kan rapi, bukan bagus. Ya udah. Kenapa, Mas? Rumahnya yang mana ya? Loh, yang dapat kalungnya kan Mas. Waktu itu di tempat sampah yang mana? Waktu itu aku nggak perhatiin rumahnya. Emang kita kan nggak pernah merhatiin rumah. Yang kita perhatiin langsung tempat sampah apa ada isinya atau enggak. Kalau gitu diinget-inget lagi tempat sampahnya. Sama tempatnya. Bingung ah. Ya udah, datengin aja rumahnya. Pura-pura gimana gitu. Selidikin aja. Yang mana yang pernah kehilangan kalung. Udah, nggak usah banyak pertimbangan. Ntar nggak jadi lagi. Ragu-ragu sih. Mau dibalikin nggak? Mau. Ya udah cepetan. Ya udah tunggu ya. Ya. Aku sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa ketemu sama pemilik rumah ini, Pak? Sudah janjian? Belum. Wah, gimana ya? Saya ada perlu penting, Pak. Percayalah, saya orang baik-baik. Oh ya, saya percaya. Saya mau cari kerja, Pak. Mau kerja apa? Ya, apa aja. Yang penting kerja, Pak. Jadi tukang bersih-bersih juga boleh. Percayalah, Pak. Saya orang jujur, Pak. Kalau misalnya nanti saya lagi bersih-bersih, nemu barang, ya barang apa aja. Apalagi barang itu mahal, saya nggak akan ambil, Pak. Pasti akan saya kembalikan. Percayalah, Pak. Saya orang jujur. Tunggu dulu. Kamu ini ngomong apaan? Saya ngomong misalnya, Pak. Misalnya ada barang yang hilang. Kamu dukun khusus mencari barang hilang? Memangnya ada barang yang hilang, Pak? Kok ngomongnya malah muter-muter begini sih? Singkatnya, kamu mau cari kerja? Benar, Pak. Bisa diterima nggak ya? Wah, kami di sini juga sekarang lagi deg-degan. Kata ibu, kita semua mau dipecat. Gimana mungkin mau terima yang lain? Gimana, Mas? Nggak ada tanda-tanda. Aku ke rumah yang satu lagi ya. Iya, Mas. Assalamualaikum. Iya. Ada perlu apa ya? Saya mau cari kerja, Mbak. Kerja apa?
Di sini belum ada keamanannya ya? Saya siap jadi security. Tapi di sini selalu aman. Jadi nggak perlu security tuh kayaknya. Benar begitu? Bener. Nggak pernah ada yang hilang, apa kayak kalung, anak kucing lepas? Nggak ada. Masa sih nggak pernah ada yang hilang? Jemuran atau gimana? Kak? Mas ini cari kerja atau wawancara sih? Udah ah, saya lagi sibuk. Permisi. Kenapa saya? Sumpah, masa saya ke tempat lain lagi sih? Enggak lah, ya. Kamu nih udah kayak istri saya deh, cerewet, curiga aja. Nantilah ada waktunya saya pulang ke situ. Sekarang ini lagi nggak aman. Jangan sampai semua orang tahu. Nanti bahaya. Bahaya kalau ketahuan hubungan kita ini. Ya, ya sayang. Sebentar. Ini anakku telepon sebentar ya. Halo. Iya, Nak. Halo, Pak. Papa ada di mana? Di jalan. Tapi males pulang kayaknya. Habis Mama curiga melulu, marah-marah melulu. Iya. Mama udah cerita sama Putri soal poligami kan? Papa tuh harusnya tunjukin dong sama Mama kalau Mama itu nggak bener. Oh, gimana caranya? Caranya ya Papa pulang ke rumah. Jangan pergi-pergi terus, Pak. Kalau Papa pergi terus, nanti mau makin curiga sama Papa. Papa mau beneran disangka kawin lagi? Nah, percuma. Di rumah curiga, dalam rumah curiga, di luar rumah juga curiga. Buat apa? Putri curiga deh sama Papa. Papa tuh beneran kawin lagi ya? Bukan. Kamu ikut-ikutan curiga. Aduh, udah dong. Ya. Nanti kamu didengar sama suami kamu loh begitu loh. Bahaya. Ya. Iya. Ya. Saya udah deket rumah nih, ya. Bye sayang. Cium. Bye. Halo sayang. Halo? Dimatiin. Halo. Mir, halo. Mati. Ada yang datang tadi? Ada Pak, cuma orang mau melamar kerja Pak. Katanya dia ahli mencari barang yang hilang Pak. Ada lagi orang? Nggak ada Pak. Oke. Kalau ada yang datang, nggak ada janji sama saya, suruh pergi aja. Siap Pak. Ya. Mau mulangin kalung aja susah. Kita harus cari cara lain, Mas. Heran, nggak ada tanda-tanda yang memperlihatkan kehilangan. Padahal aku udah mancing-mancing pakai omongan. Aku kok jadi mikirin rumah yang katanya mau memecat orang-orang yang kerja di sana ya, Mas? Mungkin pemilik rumahnya itu lagi marah. Dia lagi curiga sama orang-orang yang kerja di sana karena kalungnya hilang. Susahnya aku nggak bisa ketemu sama yang punya rumah. Coba lagi aja, Mas. Coba lagi gimana? Gimana kalau aku yang coba ke sana? Ke rumah yang mana? Ya yang mecat itu. Sama aja. Bakal dicegat sama penjaga rumahnya. Tapi kalau perempuan mungkin dibolehin masuk, Mas. Bilang aja kamu udah janjian sama pemilik rumahnya. Iya, dan besok aku juga mau pakai kalungnya. Kalau emang bener pemilik rumah itu yang punya kalungnya, dia pasti akan kaget. Dia pasti akan minta kalungnya. Kamu semangat banget. Ya semangat dong, kan
mau dapat hadiah. Ibu. Bawa pulang tuh, Bu. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ya lebih enak hujan batu di negeri sendiri. Siapa yang mau ke negeri orang? Bukan ke negeri orang, tapi ke rumah orang. Rumah siapa sih, Bu? Jangan bohong sama istri sendiri. Terserah. Karena Mbak bilang sudah janji, mari Mbak silakan masuk. Mari Mbak. Iya, makasih. Silakan tunggu di sini Mbak. Bo. Bu? Ada apa, Mbok? Ada tamu, Bu. Cari saya? Nggak tahu. Kata Ridwan katanya sudah janjian. Janjian sama siapa, Mbok? Nggak tahu. Perempuan, Bu. Hah? Perempuan? Tapi saya nggak ada janji sama siapa-siapa tuh, Mbok. Atau mungkin janjian sama Bapak? Bapak mana? Di ruang kerja, Bu. Yuk. Ada perempuan tuh. Perempuan siapa? Alah, Bapak ini. Nggak usah pura-pura. Bapak kan janjian sama dia. Berani-beraninya perempuan itu datang ke sini. Tuh kan? Bapak kelihatannya tegang sekali. Berarti benar kecurigaan ibu itu kalau Bapak poligami. Diam, Ma. Ibu nggak akan diam. Ibu tidak akan diam. Ibu akan terus bicara sampai Bapak bisa membuktikan kalau Bapak itu nggak bohong. Bohong? Sumpah. Nggak tahu. Maaf, Bu. Ibu ini janjian dengan saya atau dengan suami saya? Sebetulnya saya belum janji, tapi saya mau ketemu Nyonya. Bukan dengan suami saya.
Lebih baik dengan Nyonya saja. Keperluannya? Ada yang mau saya bicarakan? Soal apa? Soal ini. Bagus kan? Kalung ini harganya pasti mahal. Ibu pasti lebih tahu. Siapa yang memberikan kalung itu? Suami saya. Pasti suami ibu itu seorang pejabat. Seorang yang kaya raya. Ya toh? Sebentar ya. Dia pakai kalung itu, Pak. Itu kalung yang hilang itu loh, Pak. Kan nggak mungkin ada kalung yang sama persis. Bapak sendiri yang bilang kayak gitu. Katanya kalung yang hilang itu adalah kalung satu-satunya yang ada di dunia. Tapi kenapa perempuan itu bisa pakai kalung yang hilang itu ya, Pak? Dia bilang sih dia diberi sama suaminya. Apa suaminya? Bapak kan? Berarti kalung itu bukannya hilang. Tapi Bapak curi, terus Bapak kasih sama perempuan itu. Ibu tenang, tenang. Gimana mau tenang? Wong kenyataannya terbukti seperti itu toh. Bu, saya berani sumpah. Sumpah apa? Bu, sumpah apa aja boleh. Saya betul-betul nggak kenal. Dan saya nggak kasih itu kalung ke dia. Barangkali dia menyamar. Kenapa mesti menyamar? Ya, untuk memancing, untuk menjebak. Kalau gitu, dapat dari mana kalung itu? Begini, barangkali waktu Simbo itu mau buang sampah, nah kalung itu kebawa, nggak sengaja, dia nggak tahu. Di tong sampah ditemukan sama penyelidik. Nah, penyelidik inilah orang yang ingin menyelidiki kekayaan saya. Ibu mesti hati-hati sebab cara-cara orang menyelidiki itu zaman sekarang itu macam-macam, sampai ngorek-ngorek sampah, tahu nggak? Jadi benar kan kalung itu kalung yang hilang? Ya, pokoknya ibu harus hati-hati. Jangan sampai terjebak, jangan sampai terpancing. Barangkali perempuan ini adalah bagian daripada penyelidikan itu. Ya, makanya ibu harus hati-hatilah. Hati-hati jangan sampai terjebak oleh pancingan-pancingan pertanyaannya dia. Kalau dia tanya, Bu ini milik ibu, ibu bilang iya. Nah, bahaya. Sebab apa? Gaji saya ini nggak seberapa untuk membeli kalung semahal itu. Bayangkan. Ya nggak? Kacau kan semuanya. Bahaya. Jangan diangkat. Barangkali telepon itu sudah disadap. Pak, dari tadi kelihatannya ketakutan sekali sih. Sebenarnya Bapak ini salah apa enggak? Saya nggak takut dan saya nggak bersalah. Udah deh, jangan dikait-kaitin ke poligami lagi. Soal korupsi. Korupsi itu sekarang ini mudah menyangkut kemana-mana, termasuk orang seperti saya tertuduh begini begitu. Waduh, udah deh. Jadi ibu harus gimana dok? Ibu mesti tenang. Tenang, nggak usah jawab apa-apa, diam aja di sini, ya. Biar nanti tamunya diusir sama Mbok, suruh pergi. Pak, nanti dia malah curiga. Mosok yang punya rumah nggak mau keluar. Apa Bapak ikut keluar sekalian? Buat apa? Bapak itu, kalau Bapak nggak berani, berarti... Curiga lagi. Bis, Bapaknya begitu sih. Memangnya Bapak berani? Berani. Ayo. Ya, Bu. Kalung ini ditemukan suami saya di depan di tempat sampah. Benar kan? Jadi maksudnya gimana? Saya bicara, ya. Maksudnya gimana, Bu? Saya mau mengembalikan kalung ini. Salah alamat. Bener, Pak.
Suami saya menemukan kalung ini di tempat sampah di depan itu. Iya, tapi ini bukan milik kami, bukan. Jadi ini punya siapa? Apalagi Simbo, mana mungkin punya perhiasan sebagus itu. Jadi saya harus mengembalikan kepada siapa? Ya, terserah mau dikembalikan kemana. Yang jelas itu bukan punya kami, ya. Sebab kami kan pejabat biasa, nggak mungkin beli kalung seperti itu kan mahal sekali harganya. Nggak sanggup lah beli kayak gitu. Gaji kita berapa? Nggak mungkin. Ayo, masuk. Ayo. Mbok, ayo. Ibu, nggak usah banyak bicara, nanti ketahuan. Diam aja lo. Sekarang dia sudah pergi, sudah aman. Tapi Pak, itu kalungnya gimana? Aduh, Bu, kalung bisa dibeli, 10 lagi juga bisa. Tapi ketenangan itu yang susah dicari. Emang susah. Apalagi kau punya perempuan lain. Hah? Udah. Itu lagi. Huh. Tidur kayak ngomel mulu. Gimana? Heran, orang kaya kok kayak gitu ya Mas? Aneh, bikin bingung. Lupain aja, biar hidup kita tenang, tidur kita nyenyak. Udah, kita kembali kerja, jadi manusia gerobak apa adanya. Jimin. Sekarang giliran dia yang dapat masalah. Aduh, hati-hati. Sekian lama ku jalani hidup, tak pernah ku dapatkan kedamaian. Hanya kepalsuan isi hariku, dan pertikaian buramkan mata batinku. Tapi ku yakin masih ada